Pada suatu sore yang mendung-mendungnya seperti hutang listrik yang belum dibayar, Rangga duduk di teras rumah sambil memandangi hidupnya yang berantakan. Deadline numpuk, mantan pacar nikah duluan, dan saldo e-wallet tinggal cukup buat beli cilok 2 tusuk. Ia mengeluh keras, kenapa hidup sejahat ini sama aku? Tiba-tiba, bruk, kursi terasnya ambruk, membuatnya jatuh terjerembab. Sakit tapi lebih sakit kenyataan hidup. Namun dari reruntuhan kursi itu, muncul seorang lelaki tua berjenggot rapi, memakai jubah putih. Tenang sekali, seperti baru keluar dari iklan sabun. "Aku Marcus Aurelius," katanya. Rangga melongo. "Loh, yang dari buku sejarah itu?" "Ya, tapi dalam versi lebih low budget." Markus duduk di sampingnya dan berkata, "Dengarlah anak muda. Hidupmu kacau bukan karena hidup jahat, tapi karena kamu membiarkan hal yang tak bisa kamu kendalikan. Menguasai pikiranmu, kendalikan yang bisa dikendalikan." Rangga teringat bagaimana ia stres tiap mantan update story sama suaminya yang baru. Markus menepuk bahunya, "Kamu bisa kontrol tindakanmu." "Tapi story mantan?" "Tidak." Rangga mengangguk. "Berarti aku harus blok?" Markus tersenyum bijak, "Atau mute. Kita kan tetap manusia, emosi bukan penguasa." Saat Rangga ingin marah ke bosnya yang suka kirim kerjaan jam 10 malam, Markus mengingatkan, emosi itu seperti tetangga berisik. "Kamu dengar, tapi jangan kamu biarkan menguasai rumahmu." Rangga mencatat dalam hati, "Jangan marah. Kecuali kalau diskon 90% habis duluan, perspektif itu segalanya." Markus mengajarinya trik stoik. Jika ada masalah, tanya apakah ini akan penting 5 tahun lagi. Rangga mencoba. "Bos minta revisi? Mungkin penting hari ini, tapi 5 tahun lagi ia bahkan mungkin sudah lupa nama bosnya." Saat hujan turun dan jemuran basah, Rangga mengumpat. Markus menatapnya. "Hujan tidak datang untuk menyusahkanmu. Kamu saja yang lupa narik jemuran. Hidup itu singkat tapi pikiranmu panjang." Markus berdiri, siap pamit. "Ingat, hidup itu sementara." "Tapi kecemasanmu sering terlalu drama." Rangga terdiam. Ia sadar selama ini ia sibuk memikirkan hal yang tidak bisa ia kendalikan, seolah hidup sedang melakukan konspirasi jahat. Padahal hidup cuma hidup. Penutup teras yang baru. Beberapa hari kemudian, Rangga membeli kursi teras baru. Duduk di sana, ia memandang problem hidup sambil tersenyum. Jika ada masalah datang, ia berkata seperti tokoh utama Kadma yang menemukan ketenangan, "Aku hanya akan fokus pada yang bisa aku kendalikan." Dan tak kenapa, hidup terasa lebih ringan. Meskipun saldo e-wallet tetap tipis, tapi hati kini agak tebal.